kegiatan pelatihan keterampilan kepada narapidana yang bersertifikat ya. Jadi ini yang ditekankan adalah sertifikasi terhadap narapidana. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan, tapi bagaimana nanti narapidana mendapatkan skill tapi juga mendapatkan sertifikasi. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Sebanyak 340 narapidana yang terdiri dari kegiatan rehab sosial sebanyak 240 dan rehab medis sebanyak 100 orang. Yang ketiga, hari ini juga kita melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama ya, antara Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang dengan mitra kerja. Kenapa hari ini kita melaksanakan beberapa kegiatan PKS? Karena sejatinya kolaborasi sinergitas dengan mitra kerja itu akan kita prioritaskan di tahun 2021 sehingga dapat mendukung pelaksanaan tusi kita. PKS yang kita tangani sekarang adalah antara Lapas Pemuda dengan BNN Kota Tangerang dalam rangka kegiatan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba ya. Bagaimana upaya kita di tahun 2021 bersinergi dengan BNN, kita akan menjadikan Lapas Pemuda Tangerang sebagai lapas bersinar, yaitu lapas bersih dari narkoba. Yang kedua, PKS kita antara Lapas Pemuda dengan PT Swen Inovasi Transfer dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan yang bersertifikat ya. Tadi sudah diketahui bahwa pimpinan PT Swen itu Ibu Dr. Sri Wahyuni. Beliau adalah pakar atau ahli biogas, ahli agribisnis. Kita libatkan bersama-sama Lapas Pemuda, nanti ke depan bersama-sama membangun Lapas Pemuda, memberikan keterampilan kepada narapidana dan menjadikan kegiatan-kegiatan di Lapas Pemuda lebih meningkat dengan baik. Kemudian kita juga ada PKS dengan Sekolah Tinggi Victory dan Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar. Ini dalam kegiatan pendidikan ya. Jadi kegiatannya adalah pendidikan Diploma 1 Program Ilmu Teologi kepada narapidana yang tahun ini alhamdulillah diberikan untuk 30 narapidana. Jadi kegiatan pendidikan ini diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta dan pembiayaannya dibiayai oleh Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar. Jadi tiga pihak ini yang bekerja sama sehingga dapat terselenggara program pendidikan di Lapas Pemuda. Sebagai upaya meningkatkan SDM unggul, mewujudkan Indonesia maju, ini adalah sebagai langkah nyata Lapas Pemuda untuk mendukung program pemerintah. Sehingga di tahun 2021 salah satu resolusi kita adalah mewujudkan Lapas Pemuda sebagai pusat pendidikan. Ini sebagai salah satu implementasinya, kita bermitra untuk membuat media-media pendidikan sebagai wadah-wadah pendidikan yang dapat menampung narapidana yang mengikuti pendidikan. Kemudian kita juga melaksanakan PKS dengan Yayasan Wahana Cita ya, dalam program rehab medis dan rehab sosial di Lapas Pemuda. Jadi itu beberapa kegiatan yang kita laksanakan hari ini, kita rangkaikan, jadi ada beberapa kegiatan yang menjadi satu kegiatan besar. Pak, nanti yang di rehab ini bertahap atau gimana Pak? Kita target tahun 2021 itu adalah 340 orang ya. Karena masa pelaksanaan rehab ini adalah 6 bulan, pelaksanaan kita jadi satu dalam satu tahap. Kita sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Tangerang dari mulai proses asesmen, screening ya sampai seleksinya, sampai dengan penyiapan tempat dan sebagainya, sarperasnya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Yayasan Wahana Cita dalam penyiapan konselor-konselornya. Dari hasil koordinasi itu ternyata dimungkinkan pelaksanaannya dilaksanakan satu tahap. Sehingga kita sepakati pelaksanaan dilaksanakan satu tahap, mengingat mengantisipasi misalnya ada kemunduran-kemunduran kalau dibikin dua tahap sehingga tidak selesai di tahun 2021 ini. Harapannya Pak setelah dilakukan rehab Pak? Harapannya dari pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya rehab, tapi pelatihan keterampilan juga pendidikan ya. Ini semua dalam skup besarnya dapat mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan di Pemuda ini. Ya, dalam skup kecil tentunya dari sisi rehabnya, saya pikir ini tentunya sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di dalam, bagi pengguna-pengguna narkoba untuk menghentikan ketergantungan mereka terhadap narkoba. Menyiapkan mental psikisnya, menyiapkan dirinya sehingga nantinya mereka benar-benar siap kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan pelatihan keterampilan, ya, ini juga tentunya bermanfaat. Harapan kami bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada narapidana yang mengikuti. Selain penguatan secara kepribadian, kita juga lakukan penguatan kemandiriannya. Kita berikan skill, keterampilan, sehingga mereka benar-benar siap
Begitu mereka keluar dari lapas pemuda ini, mereka siap secara pribadi, ya, mereka siap secara kemandirian dengan skill keterampilan yang dimiliki. Begitu juga dengan pendidikan teologi ini. Ya, harapannya ini kan luar biasa, di mana kita melihat lapas, mereka masuk ke dalam lapas, keluar sudah memiliki ijazah S1, keluar sudah memiliki ijazah diploma 1, masuk lapas keluar sudah memiliki ijazah SMP, SMA, ya, dengan program kejar paket. Nah, jadi itu yang mau kita dorong, bagaimana mewujudkan lapas pemuda menjadi pusat pendidikan.